Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Itu tadi merupakan video pertandingan Timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Harapan saya, Timnas Indonesia bisa bermain luar biasa dan ciamik lagi seperti contoh video ilustrasi tadi ketika nanti menghadapi Brunei Darussalam di laga kedua Piala AFF Senior 2022. Dan dalam ilustrasi video tadi itu juga, saya prediksikan Timnas Indonesia bisa menang 7-0 atas Brunei Darussalam asalkan permainannya konsisten, cerdas, dan mantap seperti video yang saya sajikan di awal tadi ya. Jadi kalian bisa amati video di awal tadi. Bagaimana Timnas Indonesia bermain cepat dan Spartan ketika menyerang. Tentu dengan mengandalkan umpan 1-2 sentuhan efisien. Dan terkadang lakukan umpan crossing akurat. Dan mohon maaf jika nanti video di awal terpaksa saya akan hapus karena berpotensi kena larangan hak cipta. Dan informasi saja, kalian semua hanya bisa menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam pada besok Senin, tanggal 26 Desember 2022 mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di RCTI atau aplikasi RCTI Plus. Dan pastinya bukan live di channel YouTube ini karena larangan hak cipta. Baik, sekarang bagaimana menurut kalian siapakah yang akan memenangkan pertandingan tersebut? Apakah Timnas Indonesia dapat memenangkan laga tersebut atau tidak? Silakan komentarnya di bawah ini ya. Dan jangan lupa prediksi skornya juga. Terima kasih atas perhatiannya ya guys. Semoga Timnas Indonesia bisa kembali memenangkan pertandingan kali ini. Di sisi lain, skuad Garuda tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur Sabtu 24 Desember 2022. Hal ini terekam di Instagram resmi PSSI. Terlihat para pemain Timnas Indonesia sudah tiba di Kuala Lumpur. Timnas Indonesia telah tiba di Bandara Internasional Kuala Lumpur untuk melanjutkan perjuangan laga kontra Brunei Darussalam pada Piala AFF 2022. Selamat beristirahat dan semangat berlatih untuk besok, Garuda. Tulis Instagram PSSI. Indonesia butuh kemenangan demi menjaga asa ke semifinal. Kalau bisa dengan banyak gol, karena produktivitas akan dilihat jika nanti ada tim dengan poin sama. Kebohongan Sintayong akhirnya terbongkar. Luar biasa cerdas pelatih Timnas Indonesia yang satu ini. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong enggan sesumbar bisa berpesta gol saat tim asuhannya menghadapi Brunei Darussalam. Senin 26 Desember 2022. Di atas kertas, kekuatan Indonesia jauh di atas Brunei. Jadi wajar apabila ada prediksi merah putih akan bisa pesta gol. Namun Sintayong tak mau sesumbar terkait pesta gol tersebut. Pasalnya ia menghargai Brunei. Saya tidak bisa sebutkan berapa gol yang ingin dicetak Timnas Indonesia karena itu tidak menghargai lawan. Jadi kami akan tetap fokus sebaik mungkin, ujar Sintayong dinukil dari laman PSSI. Regulasi selisih gol untuk mengatur pemeringkatan babak penyisihan Piala AFF 2022 membuat Timnas Indonesia mesti berpesta gol semaksimal mungkin untuk mengantisipasi mempunyai nilai yang sama dengan satu tim atau lebih demi posisi yang lebih baik. Maka dari itu, Timnas Indonesia wajib menang besar atas Brunei Darussalam, bahkan minimal dengan selisih 5 gol mengingat tim tamu sudah menjadi bulan-bulanan 2 lawan di grup A Piala AFF 2022. Selain dengan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia juga tergabung dengan Thailand, Filipina, dan Kamboja di grup A Piala AFF 2022. Lantas, bagaimana reaksi pelatih Timnas Indonesia? Sintayong dengan regulasi selisih gol dan kemenangan telak 2 rival terkuatnya atas Brunei Darussalam di Piala AFF 2022. Memang Filipina menang melawan Brunei, namun saya tidak mau melihat hasilnya. Kami hanya fokus dengan Timnas Indonesia untuk melawan Brunei, ucap Sintayong beberapa waktu lalu. Brunei Darussalam adalah negara terminim yang pernah berpartisipasi di Piala AFF. Turnamen tahun ini menjadi keikutsertaan kedua tebuan sejak 1996. Menurut saya ini adalah trik kebohongan Sintayong ke media agar cara mainnya tidak diketahui rival termasuk Thailand. Jadi meskipun tidak sesumbar, tapi nampaknya Timnas Indonesia tetap akan berpesta gol minimal 7 gol nanti sore. Live RCTI, Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di laga kedua Piala AFF Senior 2022. Tonton video ini sampai habis, karena kami akan beritahukan cara nonton laga tersebut secara live streaming di akhir video ini, dan prediksi skor dari saya.
Di sisi lain, pelatih Shin Tae-yong menyebut keberangkatan timnas Indonesia ke Malaysia untuk menjalani laga Piala AFF Grup A melawan Brunei Darussalam dengan menggunakan pesawat. Carter banyak memberi keuntungan mengingat jadwal laga cukup ketat. Kemarin pun saat berangkat ke Malaysia, Pak Ketum membantu ya dengan memberikan pesawat. Carter jadi bisa datang ke Malaysia dengan nyaman dan dari kondisi pemain pun tidak ada masalah. Kata Shin Tae-yong, Indonesia harus memanfaatkan keunggulan fisik dan kemampuan individu atas Brunei. Selain itu, Farudin Arianto dan kawan-kawan harus memastikan perlawanan Brunei sudah berakhir sejak babak pertama. Semoga skuad Indonesia sudah menemukan irama permainan sejak menit pertama. Timnas Indonesia di atas kertas akan mengalahkan Brunei Darussalam. Hal ini dikarenakan Indonesia punya sejarah bagus saat bertemu Brunei. Kemudian performa Brunei juga tidak terlalu menawan di Piala AFF 2022. Brunei pun tidak akan tampil di kandang sendiri, melainkan akan melakoni laga kandang di Malaysia. Situasi ini membuat Indonesia layak diunggulkan ketimbang Brunei. Saya berharap Indonesia bisa bermain lebih efektif dan mengurangi kesalahan demi meraih kemenangan besar. Saya memprediksi timnas Indonesia akan mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 7-0. Baiklah, kami akan informasikan cara nonton laga tersebut secara live streaming. Kalian cukup buka situs rctiplus.com atau bisa melalui aplikasi Android di RCTI Plus juga. Dan pilih menu RCTI. Laga dimulai hari ini Senin 26 Desember 2022 mulai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Saya prediksikan timnas Indonesia menang 7-0 versus Brunei Darussalam. Kalau kamu prediksi berapa nih? Silakan komentarnya di bawah ya guys. Skor akhir timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di Piala AFF 2022 dan pengakuan konyol dan aneh pelatih Brunei Darussalam ke publik tanah air. Berita pertama, alhamdulillah laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Skor akhir bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini, ya guys. Semoga timnas Indonesia dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga tadi dan fokus untuk hadapi Thailand di partai ketiga. Berita kedua, pengakuan konyol pelatih Brunei Darussalam soal timnas Indonesia. Pelatih Brunei Mario Rivera menilai tidak ada pemain Indonesia yang spesial. Namun perkataan Rivera ini bukan bermaksud meremehkan kualitas pemain Indonesia. Tidak ada pemain Indonesia yang spesial. Saya pikir semua pemain Indonesia yang bermain di line up lawan Kamboja, pemain pengganti dan bahkan pemain yang tidak bermain memiliki level yang sangat bagus, kata Rivera. Pelatih asal Spanyol itu memilih enggan menyoroti satu pemain saja dari timnas Indonesia yang dinilai paling berbahaya karena dia menilai semua pemain Garuda punya kualitas bagus. Mereka memiliki skuad yang sangat bagus. Bahkan mereka memiliki lebih banyak pemain bagus yang tidak, termasuk dalam daftar 23 yang memiliki level permainan yang sangat bagus, ucap Rivera. Sebabnya Rivera tidak mau menginstruksikan para pemain Brunei hanya fokus mengawal satu pemain Indonesia saja dalam laga nanti. Kami tidak bisa fokus hanya pada satu pemain. Kami harus bermain sebagai tim dan bertahan sebagai tim dan kami tidak memfokuskan hanya satu pemain, kata Rivera. Ketika Anda mencoba untuk fokus hanya pada satu pemain, mungkin Anda bisa mendapatkannya. Tapi itu tidak cukup menjaga semua pemain lain dan bisa berbahaya bagi kami. Kami harus berusaha kompak dalam menjaga pertahanan semua pemain dan fokus pada mereka semua. Kita tidak akan fokus hanya pada satu pemain, kata Rivera menambahkan. Malaysia auto kejang-kejang melihat pernyataan mengejutkan pelatih Vietnam jelang laga Malaysia versus Vietnam nanti malam. Pelatih Vietnam, Park Hang-seo perintahkan skuad Golden Start pakai sepatu besi jelang laga Vietnam versus Malaysia di Piala AFF 2022. Hal ini karena lapangan Stadion Mai Dinh yang buruk. Berdasarkan judul artikel di media Vietnam, di tahun 247, pelatih Park Hang-seo membuat permintaan tak terduga tersebut karena kekhawatiran tentang lapangan Mai Dinh. Menurutnya, siapapun yang main di lapangan ini akan kesulitan. Memang benar rumput di halaman Mai Dinh tidak terlalu bagus, tapi seluruh tim juga sudah terbiasa. Ini adalah kesulitan umum baik untuk tim Vietnam maupun tim Malaysia, ucap Park Hang-seo dikutip di tahun 247. Saya pikir kualitas lapangan tidak mempengaruhi permainan tim Vietnam. Karena lapangan Mai Dinh lebih landai daripada lapangan latihan Vietnam Youth Football Training Center, lanjutnya. Coach Park menyarankan agar seluruh tim memakai sepatu besi selama sesi latihan dan bahkan saat bermain di lapangan. Artikel itu menutup kutipan tersebut. Untuk informasi, Federasi Sepak Bola Vietnam,
VFF telah menandatangani kontrak untuk menyewa Stadion Maidin seharga 800 juta dong Vietnam atau sekitar 528 juta rupiah per pertandingan. Biaya itu juga untuk perbaikan di sejumlah titik. Salah satunya di bagian gawang agar tidak terjadi insiden mistar gawang copot sebagaimana melawan Borussia Dortmund akhir November lalu. Kemudian kaben area Stadion Maidin akan diisi dengan karung pasir agar tidak jatuh akibat angin kencang. Vietnam tampaknya akan habis-habisan di laga kali ini demi menjungkalkan Malaysia ke dasar jurang terdalam. Malaysia bisa dihancurkan habis di laga ini. Prediksi saya Vietnam menang 5-0 atas Malaysia. Siap-siap aja Malaysia kejang-kejang melihat pernyataan Park Hang-seo ini.